Halo, apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Nah, saat ini, di video ini, saya Yakob Utama Chandra akan membahas mengenai satu topik di dalam sistem operasi, yaitu sinkronisasi. Seperti yang kita ketahui, kata sinkronisasi sepertinya biasa kita gunakan dalam kondisi sehari-hari untuk menyamakan data dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu device ke device yang lain. Nah, kalau di sistem operasi seperti bagaimana ya? Nah, mari kita simak untuk topik berikut ini mengenai sinkronisasi. Nah, sinkronisasi merupakan satu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama-sama yang dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Nah, sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren, ya. Nah, jadi proses-proses tersebut disebutkan konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan, ya. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa sinkronisasi ini adalah adanya proses yang berjalan bersama, ya, karena kan lagi proses sinkronisasi, ya, sehingga ada proses yang berjalan secara bersamaan di saat melakukan proses sinkronisasi, yaitu proses tersebut disebut concurrent, ya. Biasa kalau dalam bahasa Inggrisnya concurrent, ya. Nah, kalau di Indonesia concurrent. Nah, jika proses itu ada berjalan pada waktu yang bersamaan tentunya. Nah, di sinkronisasi ada dua proses ya, yaitu proses sinkronisasi terhadap proses dan sinkronisasi terhadap data. Sinkronisasi proses itu adalah mengacu pada gagasan bahwa banyak proses yang nantinya atau pada titik tertentu akan bergabung atau saling bershake hand atau berjabat tangan dalam rangka mencapai kesepakatan atau komitmen untuk suatu urutan tindakan tertentu. Nah, itu adalah disebut sinkronisasi proses. Jadi ada proses A dengan proses B itu saling sinkron bersama-sama gitu ya, dan saling shake hand atau berjabat tangan atau untuk bergabung dan lain sebagainya, tergantung dari kondisi pada sistem operasi tersebut. Selain itu juga ada sinkronisasi data, di mana sinkronisasi data ini adalah mengacu pada gagasan untuk menjaga beberapa salinan data dari dataset di dalam koherensi dengan satu sama yang lainnya. Ini adalah bicara mengenai datanya, ya. Nah, jadi untuk menjaga integritas data tentunya. Nah, proses sinkronisasi yang zaman dahulu kala biasanya digunakan untuk mengimplementasikan sinkronisasi data dan proses ini dilakukan oleh fungsi lain di luar sistem utama dari sistem operasi. Tetapi kalau yang sekarang kondisi sistem operasi yang sekarang-sekarang ini sinkronisasi sudah dilakukan secara bersama-sama sehingga bisa terlihat antara sinkronisasi proses dengan datanya juga bisa saling bersama. Nah, ada yang dimaksud dengan thread atau sinkronisasi yang biasa disebut dengan serialisasi. Nah, ya. Nah, serialisasi ini adalah merupakan penerapan mekanisme tertentu untuk memastikan bahwa ada dua thread atau proses yang berjalan secara bersamaan tidak mengeksekusi bagian yang sama dari sebuah program pada saat yang sama. Nah, hal ini bisa menjadi yang disebut dengan mutual exclusion, ya. Jadi ada dua mutual exclusion yang bersama-sama. Nah, yang paling menarik adalah dari jika satu thread telah memulai mengerjakan bagian dari sebuah program secara serial yang disebut dengan critical section, ya, ada nanti kita bisa bahas sedikit di belakang mengenai critical section, maka setiap thread yang lain di video sebelumnya sudah disebutkan tentang thread ya, jadi mungkin yang menonton ini masih ingat tentang thread. Maka setiap thread yang lain yang mencoba untuk mengeksekusi bagian yang sama, ini harus menunggu sampai thread pertama ini selesai gitu ya, karena lagi ada di critical section. Nah, jika langkah-langkah sinkronisasi tersebut tidak diambil, dapat mengakibatkan kondisi yang saling berlomba-lomba tentunya, karena tidak mensinkron gitu ya. Di mana nilai-nilai variabel menjadi tidak terduga, bisa lebih besar atau lebih kecil, dan ataupun tergantung pada timing dari thread atau kondisi konteks pada switch-nya gitu ya, kondisi pada sinkronisasinya. Nah, sinkronisasi yang harus diwaspadai adalah pada deadlock, ya, di mana hal ini terjadi ketika dua atau lebih proses atau thread menunggu program yang terkunci untuk memasuki critical section.
ya, di mana program tersebut dipegang oleh proses yang lainnya. Nah, hal ini menyebabkan proses-proses yang menunggu tersebut akhirnya menunggu ya tanpa batas, dan proses-proses tersebut tidak dapat adanya kemajuan yang lebih lanjut karena kita disebut sebagai udah deadlock ya, ada sesuatu tahapan yang terkunci gitu ya, terkunci dan yang tidak bisa dijalankan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga ada yang namanya starvation ya. Starvation itu adalah dalam beberapa kasus proses atau trade ya bisa memiliki waktu tunggu yang tidak terbatas ya. Nah, dan ini bisa memperoleh giliran pada program yang terkunci dan tidak pernah membuat kemajuan apapun ya, sehingga starvation ini bisa mengakibatkan hampir mirip seperti deadlock, cuman yang lebih kalau deadlock udah tidak ada waktunya, tapi kalau ini waktu yang tidak terbatas ya, jadi nunggu terus gitu ya sampai memperoleh giliran ya dari program yang terkunci tersebut ya, sehingga ya tidak ada apa-apa tapi waktunya tidak terkunci. Nah, yang ketiga adalah priority inversions ya, di mana priority inversion ini dalam sistem yang memiliki fasilitas memberikan prioritas untuk proses ataupun thread ya, tugas dengan prioritas menengah dapat mendahului tugas prioritas ya yang lebih tinggi ketika menggunakan sinkronisasi sehingga dianggap menjadi melanggar aturan sistem ya. Hal ini terjadi terutama pada sistem real time ya, sistem yang sinkronisasinya secara real time yang dapat menyebabkan tenggang waktu bisa terlewat ya karena adanya priority inversion ini. Nah, jadi sinkronisasi ini digunakan untuk mengontrol akses, untuk menentukan tahapan yang baik dalam sistem multiprocessing. Dalam hal yang ini adalah skala kecil dalam lingkungan multithread ataupun dalam komputer multiprosesor ya. Dan dalam komputer yang terdistribusi yang terdiri dari ribuan unit komputer di bidang perbankan contohnya ya, dan sistem database di server web dan sebagainya. Nah, sinkronisasi justru sangat diperlukan ya. Karena kenapa? Karena sinkronisasi ini untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data ya, apalagi kalau kita ada di dunia perbankan di mana servernya itu bisa ada ratusan ribuan gitu ya. Nah, supaya untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara concurrent, maka dibutuhkan yang namanya sinkronisasi ya. Nah, jadi untuk menjaga kekonsistenan data tersebut diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan pengakses suatu data yang saling bekerja sama sehingga terjadi sinkronisasi ya. Dengan kata lain, proses-proses yang concurrent adalah proses-proses yang lebih dari satu berada pada saat yang sama ya. Nah, proses-proses ini dapat sepenuhnya tidak bergantung dengan yang lainnya, tetapi juga bisa sama-sama saling berinteraksi ya. Jadi ada yang sendiri-sendiri dan juga ada yang bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain komputernya ya. Nah, proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi tentunya agar terkendali dengan sangat baik. Nah, proses-proses yang memerlukan atau melakukan akses secara concurrent pada data yang digunakan bersama-sama bisa jadi menyebabkan data yang tidak konsisten. Nah, jadi agar data konsisten dibutuhkan mekanisme untuk menjamin bahwa eksekusi yang berurutan pada proses-proses yang bekerja sama itu tetap dijaga dengan baik pada proses sinkronisasi tersebut. Ya. Nah, jadi manfaat dari sinkronisasi ini adalah sebagai penyimpanan data sementara. Ya, kalau kita ingat waktu di video-video sebelumnya itu ada video mengenai memori ya. Nah, jadi ada penyimpanan data sementara dan non sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Istilahnya kayak ada dump ya. Nah, jadi sinkronisasi ini seperti yang tadi sudah dikatakan penyimpanan data ya. Sebagai maksudnya bukan simpan data di database ya, tapi sebagai penyimpanan data sementara atau non sementara yang hanya tugasnya untuk mempermudah pekerjaan tentunya ya. Nah, masalah yang timbul jika tidak adanya sinkronisasi ya, maka terjadinya dua hal ya. Nah, ini ada yang pertama adalah race condition. Apa itu race condition? Bukan artinya kondisi berlari ya atau berlomba. Nah, tetapi adalah di dalam sistem operasi, ini adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi suatu data secara concurrent. Nah, ini yang menjadi masalah ya, masalah yang timbul, sehingga memanipulasi satu data agar
bisa secara bersama-sama gitu ya. Padahal datanya tersebut nggak boleh berubah gitu tentunya. Nah, nilai akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi maksudnya. Untuk menghindari terjadinya situasi tersebut, maka semua proses yang dapat mengakses suatu data tertentu harus segera disinkronisasi tentunya. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk saling berbagi beberapa penyimpanan umum, masing-masing dapat melakukan proses baca, proses write, atau proses tulis ya. Nah, penyimpanan bersama atau yang kita biasa sebut dengan shared storage mungkin berada di memori utama, seperti yang tadi sudah saya bahas. Nah, atau berupa sebuah berkas yang bersama, ya bisa jadi sebuah file TXT atau lain sebagainya gitu ya. Nah, lokasi dari memori bersama tidak merubah kealamian dari data tersebut ataupun dari komunikasi untuk masalah yang muncul. Nah, untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar proses itu bekerja, maka kita bisa melihat contoh yang sederhana seperti contohnya ngeprint ya, ngeprint ada spoolernya. Nah, ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah kertas, maka proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spooler ya, di dalam satu direktori yang ada di printer. Kemudian di proses lain printer secara periodik ya memeriksa untuk mengetahui apakah ada berkas yang akan dicetak ya. Jadi kita mengirimkan kepada spooler dan spooler itu akan melakukan ke bagian pencetakan ya, ke printernya. Yang itu adalah sebagai salah satu cara untuk supaya tidak terhindar dari race condition. Ya kan, kita nggak mau tentunya kalau printer kita tiba-tiba ngeprintnya tidak secara bersamaan atau tentunya secara berbeda gitu ya. Tiba-tiba dia ada di tempat kertas yang berbeda, tentunya tidak diinginkan. Oleh karena itu, masalah yang timbul supaya tidak terjadinya race condition adalah adanya sinkronisasi ya. Nah, kemudian yang kedua, masalah yang terbesar kedua adalah critical section. Nah, ini yang tadi ingin saya bahas di dalam critical section ini. Nah, critical section ini sebenarnya adalah merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadinya race condition yang di atas tadi ya. Nah, suatu sistem yang terdiri dari banyak proses di mana semua berlomba-lomba pada saat yang sama untuk menggunakan data yang sama ya. Nah, masing-masing proses sebenarnya memiliki segmen kode yang mengakses data yang digunakan secara bersama-sama tentunya ya. Nah, segmen kode tersebut disebut sebagai critical section. Nah, di mana proses memungkinkan untuk mengubah variabel umum, mengubah sebuah tabel atau menulis file dan lain sebagainya. Nah, contohnya, misalkan menjamin bahwa suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tentunya tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Karena kenapa? Bisa terjadi yang namanya deadlock, yang seperti tadi sudah sempat kita bahas, ya. Nah, oke. Kemudian ada yang namanya kita sebut bagaimana sih caranya supaya critical section ini bisa dapat diatasi. Ada yang kita sebut dengan 3 ini, ya, yaitu ada mutual exclusion, ada progress, dan juga ada bounded waiting. Nah, mutual exclusion ya, tidak ada dua proses yang berada di dalam critical section pada saat yang bersamaan. Jadi mutual exclusion, nama juga exclusion, itu pasti hanya ada satu yang proses yang berjalan di dalam critical section. Tidak ada dua proses. Kemudian kalau disebut dengan progress, itu artinya jika tidak ada proses yang sedang berada di critical section, maka proses yang ingin masuk ke dalam critical section itu bisa diikutkan ya. Nah, kemudian jadi setelah selesai mutual exclusion proses 1 selesai, kemudian masuk ke dalam progresnya adalah memasukkan yang tidak berada dalam critical section, maka masuk ke dalam critical section tersebut. Nah, ada juga satu lagi nih yang namanya bounded waiting atau batas waktu tunggu ya, di mana terdapat batasan jumlah waktu yang diizinkan oleh proses lain untuk memasuki critical section setelah sebuah proses membuat permintaan untuk memasuki critical sectionnya dan sebelum permintaan dikabulkan. Nah, itu ada yang jadi ada waiting list istilahnya sebelum masuk ke progress dan kemudian masuk ke mutual exclusion ya, masuk ke critical sectionnya yang harus dijalankan gitu kira-kira. Nah,
Ada dua jenis solusi masalah di dalam critical section ya, yaitu mulai dari solusi perangkat lunak dan juga solusi perangkat kerasnya ya. Kalau solusi perangkat lunak adalah dengan menggunakan algoritma-algoritma yang ada di dalam perangkat lunak tersebut yang nilai kebenarannya tergantung pada asumsi-asumsi yang lain selain bahwa setiap proses berjalan pada kecepatan yang bukan nol ya. Nah, sedangkan kalau solusi yang di dalam perangkat kerasnya tergantung beberapa instruksi mesin tertentu seperti tadi. Saya kasih contohnya adalah printer. Nah, misalkan untuk menonaktifkan interupsi atau dengan mengunci satu variabel tertentu dengan menggunakan adanya perangkat keras atau hardware ya. Nah, dan di dalam yang namanya critical section ini sebenarnya mempunyai beberapa kode ya. Kodenya yaitu adalah entry section, critical section, reminder section, dan exit section. Nah, kita bahas mulai dari critical section. Seperti tadi kodenya adalah entry section dulu ya. Nah, di kotak entry section itu adalah kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical sectionnya seperti tadi ya. Jadi ada kode di dalam critical section itu, di dalamnya ada kode-kode yaitu mulai dari entry. Kemudian setelah tadi sudah dibahas entry, masuk ke dalam critical sectionnya, yaitu adalah kode di mana hanya ada satu proses ya yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Nah, kemudian setelah itu masuk ke reminder ya, yaitu reminder ini yang dimaksud adalah kode istirahat setelah masuk ke critical section. Dia bisa melakukan istirahat sebentar tergantung dari aplikasinya ya. Nah, kemudian kalau sudah exit section, di mana exit section ini adalah merupakan akhir dari critical section tersebut ya, sehingga begitu sudah selesai maka mengizinkan proses lain masuk ya. Tentu adalah dengan seperti yang tadi, adanya proses seperti yang sebelumnya adalah progress ya. Nah, baru masuk ke sini ya. Oke, nah kemudian supaya bisa menghasilkan critical section yang baik, maka ada 4 kondisi ya untuk agar dapat menghasilkan solusi yang baik ya. Yaitu yang pertama adalah tidak ada tentunya dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section ya. Sistem operasi akan menjaga agar supaya tidak adanya dua proses secara bersamaan. Kemudian juga kita tidak perlu mengasumsikan mengenai kecepatan atau jumlah CPU karena ini akan bisa merepotkan kalau kita ingin menghasilkan solusi yang baik ya. Nah, kemudian tidak ada proses yang berjalan di luar dari critical section yang dapat memblok proses lain itu sendiri ya. Jadi, biarpun multi-threading tapi tetap saja proses yang berjalan harus tetap satu di dalam critical section tersebut. Nah, kemudian tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk ke critical section ya. Jadi tidak ada proses yang menunggu terus ya. Jadi ini akan supaya menghasilkan solusi yang baik sehingga memori tidak terlalu terpakai banyak gitu ya. Oke, itu ini adalah merupakan akhir dari video ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan sudah melihat video ini. Terima kasih, sampai jumpa, tetap sehat selalu.